Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu kembali di pertemuan pertama pada semester 2 ini ya. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita bersama-sama berdoa. Apa yang kita lakukan untuk hari ini semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, Ibu berharap semoga kalian tetap dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat ya. Kita masih tetap belajar secara daring, belum bisa tatap muka. Jangan lupa tetap semangat ya dan tetap rajin belajar ya. Niatkan dari dalam diri kalian, artinya untuk selalu menjadi anak yang cerdas ya. Pada semester yang lalu itu saya kembali mengingatkan tugas-tugas yang banyak kalian tidak menyelesaikan, tidak dikerjakan. Sekarang kalian harus berpikir, berubah pikirannya ya, yang baik, tetap rajin, karena kalau nggak dimulai dari diri sendiri, terus siapa lagi? Walaupun Bapak Ibu guru, orang tua kalian mengingatkan, tapi kalian harus menyadari kita masa pandemi ini, kita harus selalu belajar. Dan kita harus memikirkan masa depan kita sendiri. Ya, jangan kita mau jadi tambah, artinya kita tidak ada tatap muka, lalu kalian bersantai-santai, tidak mau belajar ya. Jadi jangan kita mau jadi dibodohi ya. Jadi kita harus tetap semangat dan tetap belajar. Dan banyak sumber yang kalian bisa dapatkan, yang bisa kalian lakukan untuk mendapatkan ilmu. Bukan hanya dari Bapak Ibu guru saja ya. Manfaatkan fasilitas yang ada yang kalian miliki ya, tetap belajar dan tetap semangat. Anak-anak, pada semester ini Ibu materi kita prakarya tetap kita belajar 2 aspek, yaitu aspek kerajinan untuk sampai setengah semester ya, aspek kerajinan. Nanti setelah PTS itu kita lanjut lagi ke pengolahan ya, PL. Nah, kalau semester yang lalu kita pakai budidaya dan pengolahan. Untuk semester 2 yaitu kerajinan dan pengolahan. Ya, seperti biasanya kalian belajar tetap menyiapkan alat tulisnya ya. Lihatkan catatan, apa yang perlu nanti dicatat, silahkan ya anak-anak ya. Nah, prakarya kerajinan semester 2 yaitu materinya tentang limbah lunak. Namanya limbah itu ya adalah buangan sampah ya. Artinya barang hasil produk yang tidak bermanfaat, yang tidak digunakan lagi. Ini peta materi, yaitu kerajinan bahan limbah lunak, prinsip kerajinan bahan limbah lunak, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak, kemudian produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak. Nah, kemudian kerajinan limbah lunak ada yang organik, ada anorganik. Yang organik termasuk kertas, kulit jagung, jerami, kelapa pisang. Yang anorganik, plastik, kotak kemasan, kain perca. Nah, kemudian itu pada proses produk dan proses kerajinan, termasuk bahan kerajinan limbah lunak, alat yang digunakan, alat produk kerajinan bahan limbah lunak, produk kerajinan bahan limbah lunak, proses produksi kerajinan bahan limbah lunak, kemasan kerajinan bahan limbah lunak,
dan contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak. Nah, dalam kita melakukan proses pengolahan kerajinan bahan limbah lunak, kita tetap memperhatikan K3 yaitu keamanan dan keselamatan kerja selama kita melakukan proses pengolahan tersebut. Ya, kemudian ini kompetensi dasarnya. 3.3 karena kita masuk di semester 2 yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, karakter, dan teknik pengolahan kerajinan dari bahan limbah lunak. Itu kompetensi dasar pengetahuan. Untuk kompetensi dasar keterampilan adalah menentukan jenis bahan dan teknik pengolahan limbah lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Apa tujuan pembelajaran yang dicapai? Nah, tentunya diharapkan kalian memahami tentang pengertian jenis, karakteristik, dan teknik pengolahan kerajinan dari bahan limbah lunak tersebut. Dan yang kedua, tujuan yang kedua setelah materi pembelajaran selesai, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi berbagai jenis dan teknik pengolahan limbah lunak. Itu tujuan yang ingin dicapai ya, ada 2. Kemudian materi pembelajarannya, ini materi pokoknya. Nah, pertama pengertian bahan limbah lunak, kemudian yang kedua prinsip kerajinan bahan limbah lunak, yang ketiga jenis dan karakteristik bahan limbah lunak, dan yang keempat pengolahan bahan limbah lunak. Itu materi pokok. Apa itu limbah lunak? Yang disebut dengan limbah lunak adalah limbah yang berwujud lunak, lembut, empuk, mudah terurai, mudah dibentuk, dan ada yang mengandung air. Contoh limbah lunak yang dari tumbuhan. Jadi namanya limbah itu sampah ya, hasil produk yang tidak terpakai, yang sudah artinya tidak bisa digunakan lagi. Nah, namun di sini kita belajar tentang limbah, artinya limbah yang masih dapat dimanfaatkan kembali, ya. Nah, dapat dimanfaatkan kembali, dapat diolah untuk digunakan. Jadi itu tadi yang kerajinan yang kita buat dari bahan limbah lunak. Itu yang disebut dengan limbah lunak ya. Nah, namanya terurai itu artinya mudah hancur, mudah dibentuk, dan ada yang mengandung air. Yang mengandung air itu adalah semua bahan limbah lunak yang berasal dari tumbuhan. Limbah lunak dibedakan menjadi 2. Limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Organik yaitu limbah lunak yang dapat diuraikan oleh pengurai. Contohnya limbah dari tumbuhan yaitu daun, ranting, kulit buah, bunga, dan biji-bijian. Ya. Nah, kemudian yang anorganik yaitu limbah lunak, limbah yang sukar atau tidak dapat diuraikan. Contohnya kertas, plastik, kain perca, dan styrofoamnya. Jadi di sini artinya bisa diurai, limbah lunak anorganik yang bisa diurai tetapi mungkin artinya dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, tidak sama dengan dari anorganik cepat hancur gitu ya. Jadi makanya disebutkan dapat diurai. Kalau limbah lunak organik dari tumbuhan. Kemudian prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Tahukah kamu bahwa limbah terdiri dari beberapa kelompok? 1, berdasarkan wujudnya, yaitu limbah gas. Ada limbah cair, ada limbah padat. Apa itu limbah gas? Merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contoh karbon dioksida, CO2.
karbon monoksida, CO, HCl, NO2, dan SO2. Kemudian limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Nah, itu limbah cair. Sedangkan limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Nah, itu termasuk limbah padat. Jadi berdasarkan wujudnya tadi itu ada 3 ya. Saya ulangi kembali, limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Nah, tentunya nanti yang akan kita buat untuk menjadi benda kerajinan adalah tentu yang limbah padat ya. Nah, itu salah satunya nantinya yang kita buat sebagai untuk kerajinan. Kemudian yang kedua berdasarkan sumbernya. Sumbernya limbah itu ya, maksudnya asalnya limbah itu dari mana saja. Ada limbah dari pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Ada limbah industri, artinya merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Ada sumber limbah dari pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan, dan ada limbah domestik, yaitu merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Nah, itu sumbernya limbah ya, artinya sampah, buangan artinya tidak dipakai lagi. Nah, kemudian tadi kelompok yang ketiga berdasarkan senyawanya. Ada limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contoh kulit buah dan sayur. Kemudian kotoran manusia dan hewan. Limbah anorganik yaitu jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya plastik, beling, dan baja. Nah, itu tadi ada 3 kelompok tentang limbah ya. Berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawanya. Ini P. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Ini adalah limbah lunak dari organik ya. Limbah lunak organik yaitu karakternya basah, mudah terurai. Nah, kan dari tumbuhan ya, jadi basah. Misalnya pelepah pisang itu kadang mengandung air. Ada limbah kulit bawang. Kemudian ada limbah kulit jagung. Nah, itu semuanya bisa dijadikan nanti benda kerajinan. Nah, seperti inilah yang kita jadikan bahan untuk membuat benda-benda kerajinan. Jadi barang itu sudah tidak bermanfaat lagi, kita diolah kembali supaya bisa lebih berguna, ya. Nah, yaitu tadi tentang limbah bawang, kulit bawang, kulit jagung, biasa kulit jagung itu dibuat bunga ya anak-anak ya. Nah, limbah kulit salak, biasanya ditempel-tempel, ya kita bikin polanya. Nah, nanti tergantung kreativitas kalian untuk membuat benda kerajinan tersebut dari limbah itu. Kemudian ada pelepah pisang. Nah, nanti kalian bisa buka di internet. Pelepah pisang itu
dibuat apa saja, caranya bagaimana, ya, cara pengolahannya. Nah, nanti kalian bisa buka internet ya. Silakan buka internet cara membuat benda kerajinan dari apa namanya limbah lunak organik. Jadi banyak. Jadi kalian bisa belajar. Silakan buka internet. Nah, di situ nanti kalian bisa membuat sesuatu. Jadi kemudian ada limbah kulit kacang. Jadi semuanya itu bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan mungkin dengan cara ditempel-tempel. Kemudian ada limbah kertas. Kemudian ada limbah jerami. Nah, ini semuanya adalah limbah lunak dari bahan organik. Karakternya itu adalah sifatnya basah dan mudah terurai, mudah membusuk. Kemudian ini limbah lunak anorganik. Karakternya yaitu lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, sulit untuk terurai. Ada limbah plastik kemasan, styrofoam ya, ada kain perca, ada limbah karet bannya. Kemudian ini pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan bahan limbah lunak ya. Dalam melakukan mengolah limbah, kita memiliki 3 prinsip, yaitu namanya limbah tadi kan adalah sampah ya, buangan. Ya, bagaimana caranya kita memanfaatkan hasil sampah tadi bisa diolah kembali. Salah satunya itu kita melakukan pengolahan tersebut dengan memiliki prinsip yaitu mengurangi sampah, reduce, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Jadi itu prinsipnya kita mengolah kembali, mengolah limbah tersebut supaya bisa lebih berguna. Apa contohnya nomor 1 tadi mengurangi sampah tersebut? Karena semakin banyak kita menggunakan material, tentu semakin banyak sampah yang kita hasilkan. Nah, apa ya contohnya yang mengurangi sampah? Saya ambilkan contoh sapu tangan ya, atau misalnya tisu. Kita menggunakan tisu itu kan setelah kita pakai buang, itu kan menghasilkan sampah ya anak-anak ya, menghasilkan sampah. Nah, apa yang bisa sebenarnya kita gunakan supaya tidak banyak menghasilkan sampah? Mungkin contohnya serbet kain ya, serbet kain itu lap tangan itu, sarung tangan ya, sapu tangan bisa dipakai berulang-ulang. Ya kalau tisu kan begitu sudah selesai dipakai buang, itu kan menghasilkan sampah. Jadi untuk mengurangi sampah, ya kita tadi menggunakan itu tadi, mungkin serbet. Jadi jangan sedikit molap piring misalnya, ambil tisu lagi, itu kan menghasilkan sampah banyak ya. Nah, sekarang dihimbau untuk sekarang kalau kita mau belanja kan harus menggunakan tas belanja ya. Nah, tidak perlu menggunakan lagi kresek-kresek dari dari toko, dari Indomaret gitu ya, itu kan menghasilkan sampah semuanya. Kalau kita punya tas kantongan belanja, misalnya kantongan untuk belanja gitu kan, jadi kita bisa pakai berulang-ulang, jadi untuk mengurangi sampah, reduce ya, mengurangi. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kembali, reuse ya, memilih barang-barang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang yang sekali pakai lalu dibuang. Saya ambilkan contoh anak-anak ya, menggunakan kembali ya. Contohnya ini catatan buku misalnya. Kalian punya buku belum selesai di semester, belum penuh semester 1 misalnya gitu ya. Nah, kemudian masih ada beberapa lembar, bisa digunakan kalian untuk memanfaatkan pakai coretan-coretan, misalnya coretan-coretan misalnya
pelajaran matematik gitu kan, jadi kita manfaatkan kembali. Yaitu contoh-contoh yang bisa Ibu tunjukkan sesuai yang kalian bisa gunakan ya. Nah, kemudian apalagi ini mendaur ulang, recycle ya, barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi, banyak ini anak-anak yang bisa kita buat. Misalnya apa ya, mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna, didaur ulang. Apa ya contohnya anak-anak ya? Apa ya? Misalnya barang yang dalam rumah tangga misalnya yang tidak bisa misalnya sudah nggak dipakai, panci misalnya nih, terus bocor, nah, terus kita bisa manfaatkan untuk dijadikan pot bunga misalnya gitu kan, ember misalnya gitu, bisa dijadikan, dimanfaatkan kembali seperti itu. Jadi itu namanya mendaur ulang, artinya dengan barang yang tadi sudah sebagai sampah, sebagai limbah, tetapi bisa kita manfaatkan, bisa dimanfaatkan lagi ya, dengan tentu dengan apa namanya, dengan tidak sesuai dengan penggunaannya yang dari awal gitu ya, jadi kita gunakan kembali, mungkin digunakan untuk sebagai tanaman, apakah sebagai wadah tanaman, mungkin digunakan sebagai ya diolah jadi yang bisa lebih bermanfaat, misalnya pecah-pecah kain ya, nah, diolah lagi jadi keset misalnya, itu kan semuanya artinya didaur ulang ya, diolah kembali barang yang bermanfaat. Nah, ini tadi pengolahan bahan limbah memiliki 3 prinsip yang dikenal dengan 3R, disingkat reuse, dan recycle. Jadi mengurangi, jadi kalian harus memahami itu mengurangi, meminimalisir barang ya. Nanti kalian cari contohnya apa saja, contoh dari mengurangi limbah tersebut, menggunakan kembali, mendaur ulang, apa saja contohnya ya. Nah, itu mungkin materinya yang Ibu sampaikan tidak tentang apa namanya kerajinan. Anak-anak, Ibu kembali mengingatkan materi kita di sini hanya sedikit saja ya. Ingat tugas-tugasnya jangan disimpan ya, jangan ditabung, anunya apa namanya, tugas-tugasnya. Begitu ada tugas, langsung dikerjakan. Apalagi ini adalah semester genap, semester untuk penentuan kenaikan kelas. Jadi kalian jangan berpikir bahwa yang penting saya naik kelas ya, tapi ilmunya yang kalian dapatkan ya. Jadi kalian harus memiliki prinsip bahwa walaupun masa pandemi, kalian harus tetap belajar dengan baik ya, tetap belajar dengan baik, tetap mengerjakan tugas, karena yang menilai adalah Bapak Ibu guru yang menilai. Walaupun kalian pintar, salah satu yang kalian lakukan itu adalah tanggung jawab kalian sebagai siswa. Ya, jadi Ibu di sini hanya mengingatkan tugas-tugas tetap dikerjakan, ya, apa namanya, tetap dikerjakan. Dan ini tentang tugas apa namanya, tentang kerajinan. Salah satu nanti yang kalian buat adalah membuat salah satu benda kerajinan dari limbah lunak. Tadi sudah Ibu tunjukkan materinya. Materinya banyak yang bisa bahan limbah lunak yang bisa kalian gunakan. Jadi mulai dari sekarang kalian belajar mencari-cari
tentang benda kerajinan, cara pengolahannya ya. Mungkin nanti Ibu langsung melihat minta hasil produknya saja ya. Jadi tolong diperhatikan. Itu tadi tugas-tugasnya. Nah, kemudian ini ada tugas 1 pengetahuan. Berikan masing-masing minimal 2 contoh limbah organik yang bisa reuse dan recycle. Contoh, ini contohnya. Contoh yang ada Ibu berikan di sini, jangan digunakan lagi, jangan diambil lagi ya. Nah, ini mengurangi penggunaan dan pembelian tisu dengan menggunakan sapu tangan yang tadi Ibu contohkan. Kemudian reuse-nya pada limbah organik menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Yaitu tadi misalnya kalian punya buku catatan, masih banyak yang kosong, jangan langsung dibuang begitu saja, bisa dimanfaatkan untuk dipakai coret-coretan, gitu ya. Nah, kan kalau kalian sudah buang itu kan artinya sudah jadi sampah ya, sudah jadi limbah. Jadi kita manfaatkan lagi, bisa digunakan supaya tidak banyak sampah. Misalnya mengurangi sampah. Misalnya kita mau ngeprint sesuatu, tugas misalnya, sebelum diprint supaya tidak boros menggunakan kertas, kita pakai print preview dulu. Nah, itu kan mengurangi sampah namanya ya. Jangan kita langsung ngeprint tanpa melihat ini sudah pas, misalnya ini ukurannya. Jadi kita print preview dulu, baru kita melakukan yaitu ngeprint. Jadi untuk mengurangi sampah, menggunakan sisi kertas yang masih kosong, mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, ini artinya sampah tadi dari kulit-kulit buah ya bisa diolah jadi pupuk. Nah, itu namanya mendaur ulang. Artinya tadinya yang dibuang bisa diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Itu namanya recycle pada limbah organik. Paham ya? Jadi ini tugas pengetahuan yang Ibu berikan. Ibu minta contoh 2 contoh limbah organik yang bisa reuse, dan recycle. Anak-anak, jadi materi Ibu hanya ini saja. Jadi kita belajar pengetahuan, kita belajar kerajinan ini hanya setengah semester ya. Nah, paling Ibu berikan 3 kali pertemuan saja. Ya. Kemudian setelah meet baru kita masuk ke pengolahan. Nah, ingat ya, tugas-tugas jangan selalu ditunda. Semua mata pelajaran jangan ditunda tugas-tugasnya ya. Ya anak ya. Jadi untuk prakteknya nanti kalian sudah tahu bahan limbah tadi itu ada yang dari anorganik, ada dari yang organik ya. Nah, nanti terserah nanti kalian mau buat apa, bahannya dari apa, apakah itu dari anorganik atau dari organik, terserah nanti kalian. Yang penting kalian bisa membuat sesuatu benda kerajinan yang bahan dasarnya dari limbah lunak. Boleh ya, bisa ya anak-anak ya. Jadi nanti dari sekarang kalian menyiapkan bahannya, kalian punya perencanaan dulu, kira-kira apa yang kalian mau buat. Seperti biasanya, kalau kita mau melakukan sesuatu, buat perencanaan dulu. Ya, kalau sudah ada perencanaannya kan, baru kita membuat persiapannya, apa saja yang perlu dipersiapkan dari hasil yang direncanakan itu, baru kita melakukan persiapan. Itu tidak terasa loh. Ya,
Jadi tolong ini ada beberapa sudah bahan yang bisa kalian gunakan. Terserah nanti kalian mau buat apa. Nah. Oke ya anak-anak ya. Hanya itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Ini bahan dari anorganik, kemudian ini tadi dari organik, karakteristiknya. Kemudian ya mungkin itu aja yang dari Ibu untuk pertemuan yang pertama ini tentang kerajinan. Minggu depan kita mungkin bisa mempelajari tentang pengolahannya ya. Kalian bisa buka juga materi di buku paketnya semester 2. Semuanya kan sudah pada punya buku ya. Nah, silakan dibuka buku paketnya juga, bisa dicari informasi, cari baca-baca buku di situ. Dan mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.